Sahabat SJP, karena YouTube Sobat Dunia Pendidikan kali ini menyapa Anda dari sebuah kota kecil yang bernama Český Krumlov. Kota ini menjadi salah satu kota yang mendapat penghargaan atau mendapatkan predikat sebagai UNESCO Heritage Site. Dan sekarang ini saya berada di sebuah biara yang namanya Minorit. Dan sayang sekali tidak bisa syuting di dalam, jadi saya tidak bisa menunjukkan apa yang mereka miliki di tempat ini. Setidaknya Anda bisa melihat lingkungan di sekitarnya. Topik yang akan saya bicarakan hari ini terkait dengan suatu pertanyaan, apakah pendidikan itu penting begitu. Secara umum orang pikir ya pasti penting lah gitu. Kenapa sih perlu yang seperti itu gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari tentang pentingnya sebuah pendidikan ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika kita bicara tentang hal ini, maka semua orang ya tadi saya katakan pasti ngomongnya pasti penting begitu. Tetapi buat saya yang menjadi pertanyaan paling penting gitu adalah apa sih yang sudah kita lakukan terhadap pendidikan yang sudah kita miliki, atau apa yang sudah kita lakukan terhadap berkaitan dengan kesempatan orang-orang ini bisa belajar. Artinya ketika Anda bisa sekolah, Anda bisa belajar, apa yang Anda lakukan gitu. Kalau hanya ngomong pendidikan itu penting, ya semua orang tahu. Tetapi pertanyaannya adalah kalau Anda mengatakan bahwa itu penting, gitu ya, apa yang sudah Anda lakukan? Hal apa yang Anda kerjakan, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa memang yang namanya pendidikan itu merupakan sesuatu yang penting, ya. Ketika kita bicara tentang pendidikan, maka sebenarnya pendidikan ini membentuk satu kelompok yang namanya kaum intelektual. Orang yang dianggap berpendidikan, orang yang dianggap punya ilmu, orang yang dianggap punya wawasan, punya hikmat bijaksana, kira-kira begitu. Dan kalau kita bicara pendidikan dalam arti luas, itu tidak harus mengikuti sekolah formal. Orang yang belajar mandiri, belajar otodidak, kemudian orang yang ikut kursus misalnya, kemudian orang yang membaca buku, tadi belajar otodidak ya, itu menjadi kita bisa mengatakan sebagai golongan yang intelektual. Jadi tidak punya ijazah pun gitu ya, orang bisa masuk dalam golongan kaum intelektual. Itu yang saya maksudkan. Sehingga tidak terbatas hanya pada mereka yang punya ijazah. Kemudian ketika kita melihat keberadaan kaum intelektual ini, maka sebenarnya kaum intelektual ini menjadi tulang punggung bangsa terkait dengan hal-hal bagian pemikirannya itu dapat digunakan untuk membangun negaranya. Bagaimana ide-idenya itu dapat dipakai untuk membangun komunitasnya. Jadi ada kontribusi, ada sumbangsih gitu ya dari kaum intelektual ini, mereka yang berpendidikan, mereka yang punya hikmat bijaksana ini, supaya bisa membangun sebuah masyarakat yang memang benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Saya perlu menyampaikan hal ini karena menurut saya masyarakat yang terdidik, masyarakat yang dipersiapkan, masyarakat yang dilatih untuk berbondong-bondong gitu ya, masuk menjadi kaum intelektual, semakin banyak itu ada di dalam masyarakat, maka sebenarnya itu merupakan satu penangkal penting terkait dengan hoax. Ada cukup banyak hoax yang beredar di masyarakat, dan cukup banyak juga orang yang membaca berita hanya dari judulnya saja. Judulnya bombastis gitu, isinya kosong, tidak ada apa-apanya gitu. Atau judulnya itu tidak sesuai dengan isinya, seperti itu. Dan ini menjadi fenomena yang kita temui sehari-hari, terutama di tahun-tahun politik. Biasanya ada cukup banyak hoax beredar, tidak bertanggung jawab, memprovokasi orang lain, menyebarkan berita bohong, kemudian memfitnah orang lain. Itu yang terjadi. Tetapi ketika kita punya masyarakat yang didominasi oleh kaum intelektual, mereka yang punya hikmah bijaksana tadi, mereka yang punya pendidikan, mereka yang punya wawasan, mereka yang punya pengetahuan, ini bisa mengurangi dampak itu. Jadi buat saya ini menjadi satu bagian yang sangat penting untuk kita miliki sebagai sebuah bangsa yang ingin menjadi bangsa yang lebih maju lagi.
bicara mengenai situasi di Indonesia saat ini, kita bisa mengatakan bahwa masih cukup banyak orang Indonesia khususnya yang mudah termakan hoax, mudah dibohongi gitu ya, mudah untuk diprovokasi seperti itu. Dan ini menjadi satu pergumulan cukup besar. Bagaimana sih kita bisa mengatasi hal ini? Sebenarnya ketika banyak orang itu mau belajar, maka kita itu punya masyarakat yang makin cerdas. Kita punya masyarakat yang makin kuat menghadapi situasi yang seperti ini. Dan kadang saya berpikir bahwa apakah ada kepentingan tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Saya belajar untuk tidak menuduh sembarangan begitu ya. Hanya saja kalau berkaca dari situasi yang beredar akhir-akhir ini di tahun-tahun politik, biasanya ada yang diuntungkan dengan berita-berita hoax ini. Kemudian saya pernah menulis sebuah artikel di Medium. Tidak terkenal sih artikelnya kira gitu, view juga tidak banyak gitu. Tapi saya mau katakan bahwa sebenarnya kemiskinan dan kebodohan di negara sedang berkembang adalah sebuah komoditi yang luar biasa. Artinya ada orang-orang yang terus menjaga supaya tetap ada orang bodoh dan orang miskin. Supaya apa? Supaya mereka bisa dimanipulasi untuk kepentingan mereka pribadi. Dan buat saya itu jahat dan itu mesti diperangi. Dengan cara apa? Ya mari kita mendidik teman-teman di sekitar kita. Mari kita aktif gitu ya, supaya berita-berita di sini bisa ditangkap dengan lebih baik lagi. Kalau kita bicara tentang situasi geografis di negara kita, maka saya berani mengatakan bahwa ada tantangan pendidikan itu cukup besar, cukup tinggi gitu ya. Laut di satu sisi memang memisahkan pulau-pulau ini gitu ya, sehingga ada pulau yang terisolasi dan sulit mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi di sisi yang lain, laut ini menyatukan pulau-pulau ini menjadi satu negara besar ya, namanya Indonesia, kira-kira begitu. Dan ini menjadi PR besar Kementerian Pendidikan di negara kita. Waktu saya mendapat pertanyaan dari mana kita bisa memperbagi gitu ya, saya tidak tahu gitu, karena terlalu banyak. Tetapi setidaknya ada beberapa pemikiran yang saya coba sampaikan melalui kanal YouTube ini, melalui ruang studi pendidikan di Quora. Setidaknya ya saya hanya ingin berbagi pemikiran apa yang saya bisa lakukan sebagai seorang Hani yang tidak punya kuasa apa-apa, yang tidak punya wewenang apa-apa, yang tidak punya keputusan apa-apa, tetapi bisa menyuarakan ide-ide yang mungkin bermanfaat buat pendidikan di Indonesia. Jadi kalau Anda membagikan video-video yang saya buat, itu juga menjadi bagian yang Anda bisa kerjakan untuk berbagi, menyebarluaskan pemikiran-pemikiran yang sudah saya berikan. Kalau saya melihat, mengamati, membaca hal-hal yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan kita saat ini, saya harus angkat topi, saya harus memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya. Terus setiap usaha yang dikerjakan mencoba untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia terkait dengan pendidikan. Ya pasti ada kekurangan di sana sini, tetapi setidaknya ada usaha yang dikerjakan untuk menjadikan pendidikan kita lebih baik lagi. Dan sekali lagi, saya pribadi juga tidak tahu mesti mulai dari mana gitu ya. Kalau kita melihat ini bukan proyek jangka pendek, bukan proyek 5-10 tahun, tetapi mungkin menjadi proyek 20-30 tahun ke depan. Sehingga keberlanjutan program perbaikan pendidikan ini menjadi satu hal yang penting untuk dipikirkan. Terkait juga dengan tahun depan kita akan masuk ke tahun politik, masuk pemilihan presiden dan seterusnya. Saya kira kita perlu memikirkan dengan serius gitu ya. Pendidikan itu bukan proyek jangka pendek, tapi jangka panjang. Ada hal besar yang kita mesti tuju bersama-sama. Saya kira itu bisa sampaikan pada hari ini.
saya tutup materi ini dari sebuah koridor gitu ya, sebuah koridor yang keluar dari biara minorite di belakang sana gitu ya. Saya menuju ke sana. Saya tutup materi ini dari kota Czeski Krumlov di Republik Czech. Sampai jumpa.